This call is now being recorded. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana langhafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Ya, semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada hari ini, ya. Pada pagi hari ini, hari Rabu, kita masih bisa berkumpul secara tatap maya di dalam Google Meet. Atas nikmat dari Allah disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para perantara agama disyukuri alhamdulillah jazahumullahu khairah. Kepada anak-anakku semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Oke, anak-anak semua yang saya sayangi, yang saya cintai semuanya. Oke, kemarin kita sudah belajar beberapa minggu ke belakang, ya, dan tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, ya. Dan jangan lupa ikuti perlombaan-perlombaan yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa perlombaan, silahkan bisa diikuti sehingga nanti kalian bisa meraih prestasi, ya, yang diselenggarakan oleh sekolah. Ini semua kompetisi yang ada di sekolah nanti semuanya bersifat daring. Jadi tidak ada yang datang ke sekolah, hanya nanti dikirimkan menggunakan akun media sosial masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag SMP Budi Utomo dan jurinya sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan lewat timeline video yang sudah diberikan kepada kalian semua. Oke, anak-anakku semua, saya ingin menyapa kalian dulu. Kira-kira bagaimana kabarnya di rumah? Semua sehat? Sehat ya? Semua sehat ya? Jadi ini pertemuan yang berapa ini? Yang keempat insya Allah ya. Dan nanti sebentar lagi kalian akan menjumpai penilaian tengah semester, ya, insya Allah nanti akan diadakan tanggal 6 September sampai tanggal 13. Jadi dipersiapkan dengan baik-baik sehingga kalian nanti bisa meraih nilai yang maksimal. Saya berharap semua mendapatkan nilai 100 untuk matematika, ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Oke. Terus kemudian dipersiapkan juga nanti anak-anak kelas 9 apabila ada edaran dari sekolah mengenai datang kembali ke pondok bagi siswa boarding, dipersiapkan dengan betul-betul. Insya Allah nanti secepatnya, sesegera mungkin akan diberikan surat edaran untuk siswa boarding kembali ke pondok, ya, gitu. Adapun untuk siswa full day nanti menunggu dulu untuk regulasi dari pemerintah mengenai PPKM, insya Allah nanti akan dilaksanakan apabila sudah pembelajaran bisa diizinkan, sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan dan dari pemerintah, insya Allah nanti siswa semuanya yang kelas 9 untuk masuk ke sekolah secara tatap muka, seperti itu. Oke anak-anakku semua, sebelumnya yang ada di sini insya Allah semua sudah masuk ke Google Classroom ya. Jadi Google Classroom itu ibaratnya seperti grup WA ya, grup WA. Namun di situ lebih intens dan ada notifikasi terkait dengan bahan materi, terkait dengan PTS, terkait dengan tugas, lalu ada resensi. Nah, itu amal solih bisa dimaksimalkan. Ya, jadi apabila ada anak-anak yang belum masuk, silahkan bisa segera masuk dulu, ya, sehingga nanti bisa
mendapatkan notifikasi peringatan info dari Google Classroom. Ya, jadi di situ nanti banyak sekali info terkait dengan pembelajaran matematika di kelas 9 nanti. Dan insya Allah kalian semua nanti akan diberi akun Google dari sekolah. Nah, nanti kalian tinggal aktivasi saja. Ya, kalian akan diberi username sama password. Nah, nanti kalian bisa masuk di situ untuk bisa masuk ke akun Google kalian masing-masing yang nanti akan digunakan seterusnya. Ya, tidak hanya di SMP, namun nanti kalian bisa sampai di perguruan tinggi atau selama kalian masih sekolah. Nah, seperti itu. Maka nanti insya Allah secepatnya minggu ini atau minggu besok akan diberikan akun, namanya akun belajar. Ya, namanya akun belajar. Nah, itu nanti digunakan setiap pembelajaran dan ketika nanti kalian masih PJJ bisa digunakan. Ya, jadi nanti akan diberikan tutorial mengenai aktivasi untuk akun belajar. Nah, nanti ketika setelah diberikan akun belajar itu, kalian nanti diharapkan bisa masuk ke Google Classroom yang kemarin sudah saya share menggunakan akun belajar ID. Dan nanti akun biasa kalian, akun biasa yang sudah kalian masuk di Google Classroom akan saya hapus. Oke. Jadi yang saya terima di Google Classroom hanya akun belajar yang sudah diberikan dari sekolah untuk bisa memonitor, memantau. Karena akun belajar nanti terintegrasi dengan nama kalian. Ya, jadi tidak perlu saya mencari-cari namanya, oh ini siapa ya akun dengan nama misalkan Iqbal. Nah, itu kan Iqbal siapa kan nggak tahu, ya nggak. Nah, nanti dengan akun belajar di situ nanti kalian sudah presensi otomatis ya, otomatis dan saya bisa tahu nama kalian, namanya siapa, di kelas apa, seperti itu. Termasuk misalkan kalian di sini nanti menggunakan akunnya orang tua, nanti tidak perlu masuk ke akun orang tua. Hanya nanti masuk ke akunnya kalian masing-masing, menggunakan akun belajar ID namanya. Nah, contohnya nanti misalkan ada Happy Aurelia 21 apa, kayak gitu. Nanti akan diberi satu-satu. Insya Allah nanti akan dijapri oleh wali kelas kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran berikutnya. Bentar. Oke, saya share screen. Oke, ini bisa kalian lihat ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita di pertemuan keempat untuk pembelajaran bentuk pangkat dan bentuk akar. Atau yang namanya bisa saja disebut dengan pangkat tak sebenarnya atau eksponen. Nah, di bentuk pangkat dan bentuk akar ini nanti kalian sudah mempelajari yang minggu kemarin menghitung operasi bilangan berpangkat bilangan bulat sama bentuk baku bilangan berpangkat. Insya Allah 2 minggu yang lalu. Karena minggu kemarin itu hari Rabu libur. Jadi insya Allah kalian masih ingat ya bagaimana cara mengoperasikan bilangan berpangkat, bilangan bulat. Ada yang namanya di situ bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat negatif, ada bilangan berpangkat 0, lalu ada bilangan berpangkat pecahan. Ya, nanti seperti apa? Nah, nanti kita bisa menghitung dan dioperasikan ketika bilangan berpangkat itu dikalikan dengan bilangan berpangkat yang lain. Terus ada bentuk baku. Nah, kemudian ada tugas kemarin ya. Nah, tugas kemarin itu yang di-share di slide, insya Allah sudah kalian kerjakan kan? Nah, ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi, seperti ini. Oke.
Nah, di nomor 1 di dalam tugas kemarin, insya Allah kalian sudah mengerjakan ya, sudah dikumpulkan di kantong tugas yang sudah saya beri tutorial di Google Classroom. Silakan bisa dilihat lagi tutorialnya apabila belum mengetahui. Nah, bagaimana penyelesaiannya Pak? Nah, ini saya sampaikan. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1, ada min 2, pangkat 5. Nah, karena di situ min 2 tidak ada kurungnya, maka di situ kita hitung min-nya tidak dikalikan, ya, karena perkalian pangkat itu adalah perkalian berulang. Maka di situ min kita sendirikan, lalu bilangan 2 yang sebagai bilangan pokoknya itu kita kalikan sebanyak 5 kali faktor, ya, karena di situ pangkatnya 5. Ini. Maka diperoleh min dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Maka diperoleh min 32. Kayak gitu. Ya, ini insya Allah bisa dipahami ya. Dan kemarin saya lihat banyak yang sudah benar. Jadi tidak perlu saya tekankan sekali lagi, ya. Selanjutnya, yang nomor 2, ada bilangan min 5 dipangkatkan 4. Maka nanti diperoleh min 5 kali min 5 kali min 5 kali min 5. Maka kita kalikan satu-satu. Min 5 dikalikan min 5 hasilnya adalah 25. Lalu min 5 dikalikan min 5 hasilnya 25. Baru kemudian kita kalikan. 25 kali 25 sama dengan 625. Seperti itu. Insya Allah ini juga sudah dipahami. Kemarin sudah benar semua. Oke, yang selanjutnya nomor 3. Ada sebuah bilangan berpangkat negatif. Hati-hati. Anu ki. Tiga dipangkatkan negatif 4. Jadi sifat dari bilangan berpangkat negatif itu menjadi bentuk pecahan, ya. Maka kita ubah menjadi 1/3 dipangkatkan 4. Maka setelah itu kita hitung 1/3 dipangkatkan 4, maka menjadi 1/3 kali 3 kali 3 kali 3. Diperoleh 1/81. Kayak gitu ya. Lanjut, insya Allah juga sudah dipahami. Oke. Selanjutnya. Nomor 4, 3/4. Bentar, ini soalnya kita lihat dulu, benar enggak ya? Nah ini, 3/4 dipangkatkan 3. Oke, 3/4 dipangkatkan 3. Maka pembilang kita pangkatkan 3. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Penyebut 4 dipangkatkan 3 hasilnya 64. Maka diperoleh 27/64. Seperti itu. Nomor 5. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang nomor 4 tadi. Kalau yang nomor 5 ini bentuknya itu pangkat negatif. Gitu. Ya. Nah, di dalam nomor 5 ini bentuknya pangkat negatif. Bagaimana Pak kalau bentuknya pangkat negatif? Nah, sesuai yang sudah kita pelajari kemarin bahwa maka bentuk pangkat negatif ini nanti kita ubah bilangan pokoknya kita balik. Yang semula penyebut menjadi pembilang. Yang semula pembilang jadi penyebut. Maka kita balik. 2/3 ini kita balik menjadi 3/2. Namun bentuk pangkatnya menjadi positif karena sudah dibalik ini, ya. Maka seperti yang sudah di nomor 4 tadi, maka kita kalikan ya pangkatnya.
3 dipangkatkan 3. Jadi setiap pembilang dan penyebutnya kita pangkatkan sebanyak pangkat. 3 pangkat 4, maka 3 kali 3 kali 3 kali 3. 2 pangkat 4, maka diperoleh 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, diperoleh 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 hasilnya adalah 81. Per 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka diperoleh 81 per 16. Oke, sebelumnya anak-anak ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan bisa ditanyakan dulu. Boleh. Untuk mengetahui seberapa dalam kalian memahami soal yang sudah saya sampaikan kemarin. Silahkan. Apabila ada, bisa mengangkat tangan, ya, raise hand di menu bawah, silahkan. Ada? Untuk pembahasan yang tadi, silahkan. Nomor 1 sampai nomor 5. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya tunggu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 6. Ada di situ min 2. Min 2 dipangkatkan 4, dipangkatkan lagi negatif 2. Maka kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Min 2 dipangkatkan 4 diperoleh min 2 kali min 2 kali min 2 dikalikan min 2. Ya, maka diperoleh 16. Lalu dipangkatkan lagi negatif 2. Nah, kita masih ingat kan bahwa pangkat negatif itu menjadi bentuk pecahan. Maka diperoleh 1 per 16 dipangkatkan 2. Maka sama dengan 1 per 256. Seperti itu. Lanjut, nomor 7. Min sepertiga dipangkatkan negatif 2. Ya, maka diperoleh, kita balik dulu karena pangkatnya negatif menjadi min 3 per 1. Nah, pangkat negatif menjadi bentuk positif. Nah, min 3 dipangkatkan 2, maka diperoleh min 3 kali min 3. Negatif kali negatif, hasilnya positif. 3 kali 3, hasilnya 9. Kayak gitu. Nomor 8.
2 dipangkatkan 2 kali 2 dipangkatkan 3. Nah, di sini nanti sesuai dengan sifat yang ada di bentuk pangkat, maka ketika ada bentuk pangkat yang dikalikan, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Maka menjadi 2 dipangkatkan 2 ditambah 3. Diperoleh dari mana? Ini 2, ini 3, ini dijumlahkan. Maka diperoleh 2 dipangkatkan 5. Maka 2 pangkat 5 itu berapa? Hasilnya adalah 32. Coba kalian hitung nanti, benar enggak 32? Nomor 9. Nah, ini agak panjang ini. Insya Allah ini yang kemarin banyak yang belum benar. Ya. Seperti ini penjelasannya. 4 dipangkatkan 4 dibagi 4 dipangkatkan negatif 2. Maka otomatis kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat negatif 2. Nah, di sini karena bentuknya pembagian, maka nanti seperti halnya yang sebelumnya nomor 8 tadi, kalau dikalikan itu ditambah, pangkatnya ditambah, namun ketika pembagian maka pangkatnya dikurangi. 4 dikurangi negatif 2. Ini tetap kita tulis seperti persis di sini. Ya, selanjutnya 4 dipangkatkan 4 min kali min. Nah, ini min ketemu min, hasilnya menjadi positif plus. Ya. Ini dulu sudah pernah diajarkan di kelas 7, insya Allah di bilangan bulat. Ya. Dulu dengan Pak Ervan, insya Allah kalian masih ingat ya. Nah, kemudian 4 pangkat 4 plus 2 dikalikan 2 pangkat negatif 2. Maka diperoleh 4 pangkat 6. Ya, 4 pangkat 6. Kenapa? Karena dijumlah. Selanjutnya, karena di sini 2 bentuk bilangan pokoknya, di sini 4, maka 4 ini kita ubah menjadi bilangan pokoknya menjadi 2. Nah, 4 itu diperoleh dari mana? 2 pangkat 2. Ya enggak? 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Atau 2 kali 2 kan 4. Maka pangkatnya menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 6. Dikalikan 2 pangkat negatif 2. Lalu, karena di sini ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka kita kalikan bentuk pangkatnya. 2 pangkat 2 kali 6. Ini sifat yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Ketika ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka tidak ditambah, tetapi dikalikan. 2 pangkat 2 kali 6. Terus dikalikan 2 pangkat negatif 2. Diperoleh 2 pangkat 12 kan. Dikalikan 2 pangkat negatif 2. Maka 2 pangkat 12 ditambah, karena sifat dari perkalian bentuk pangkat. Maka 2 pangkat 12 ditambah negatif 2. Plus ketemu negatif, maka menjadi negatif. Maka 2 pangkat 12 dikurangi 2, hasilnya adalah 2 pangkat 10. Ada yang tahu 2 pangkat 10 itu berapa? Ayo. Bisa. Ada yang bisa menjawab 2 pangkat 10 itu berapa? 20. Ya, sudah saya prediksi itu. 2 pangkat 10 itu bukan berarti 2 kali 10 ya. Tetapi 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Ya. Coba kita hitung yuk bersama-sama. 2 pangkat 1 itu 2. Ya enggak? 2 pangkat 2 berapa? Berarti 2 kali 2. 2 pangkat 2 berapa ayo? Coba Arsenal. 2 pangkat 2 berapa Arsenal? 2 pangkat 2. 4, ya, Galang Erlando menjawab. Selanjutnya, 2 pangkat 3. Kita akan ketemu sampai 2 pangkat 10 ini nanti. 2 pangkat 3 berapa?
Yo. Happy Auralia, coba. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 8. Oh ya. Lanjut. 2 pangkat 4. Yusron. Bicara aja enggak apa-apa. Dibuka mic-nya. Kalau ini, kalau saya pengen ada interaksi ya. Jadi 16, 16, 16. Oh ya, 16 Yusron. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nanti yang aktif saya beri nilai tambahan ya. Jadi sebisa mungkin bisa aktif. Enggak apa-apa, dibuka mic-nya kalau 32. Oke, 32. Lanjut. No, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nanti ketemu nanti 2 pangkat 10 berapa? 64. Oke, 64 dari Nak Raina. 2 pangkat 7. Nah, 128. 128. 2 pangkat 8. Ayo. 2 pangkat 8. Masih bisa. 256. Betul. Lanjut. 2 pangkat 9. Ya. Ini untuk keterampilan menghitung ini. 2 pangkat 9. Berapa itu? 512. 512, betul. 2 pangkat 10 terakhir yang dicari. Berapa tadi? 2 pangkat 10. 1024. 1024. Betul sekali. Ya. Ketemu ya. Jadi 2 pangkat 10 itu 1024. Oke. Berarti jawaban yang ada di sini nanti 1024. Seperti itu. Ketemu ya? Oke, lanjut. Berikutnya yang nomor 10. Insya Allah ini yang kebanyakan yang belum benar. Tapi enggak apa-apa. Karena untuk sampai di sini memang butuh proses yang panjang. Ini harus kalian pelajari, harus kalian pahami ya. Karena nanti di materi selanjutnya akan kita ulik lagi, akan kita kupas lagi mengenai pangkat-pangkat seperti ini. Bentuk bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya banyak dipecah menjadi bilangan pangkat yang sederhana. Di sini seperti ini. Nah, nanti akan kita ketahui. Lanjut yang terakhir, nomor 10. 0,00105. Disuruh menuliskan bentuk baku. Maka sesuai pembelajaran yang kemarin, maka koma ini kita mundurkan. 1, 2, 3. Dengan menyisakan bentuk bilangan pokok satuan. Ya, bilangan pokok satuan. Tidak boleh ada bilangan pokok yang puluhan ataupun ratusan. Tidak boleh. Maka kita buat menjadi 1,05 kali sebanyak koma tadi mundur berapa kali. Kebetulan tadi mundurnya 3 kali. Karena mundur, maka negatif. Kalau maju, nanti positif. Nah, seperti itu. Maka diperoleh 1,05 kali 10 pangkat negatif 3. Bisa dipahami ya? Oke, anak-anak semua bisa bertanya kalau ada yang belum paham dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi. Silahkan. Tadi yang sudah ikut berpartisipasi ada Iqbal tadi ya. Namanya Iqbal benar ya? Maksudnya untuk nama akun budaya kan Iqbal. Nah, namanya di sekolah itu namanya, nama aslinya Iqbal benar ya? Nanti akan saya beri tambahan. Karena sudah aktif. Terus ada Yusron, terus ada Happy Auralia, ada Raina, Talita tadi. Nah, nanti akan saya beri tambahan. Nah, ini kesempatan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti insya Allah akan diberi tambahan apabila aktif di dalam pembelajaran tatap maya seperti ini. Jadi saya berharap kalian ketika mengikuti pembelajaran secara tatap maya ini, kalian bisa aktif,
ya, ada timbal balik, ada interaksi. Itu yang diharapkan oleh orang tua kalian. Maka saya mengawali di pembelajaran matematika kelas 9 ini untuk menggunakan Google Meet. Nah, nanti ke depannya nanti ada selain matematika yang akan menggunakan Google Meet. Sehingga ada interaksi yang bisa kalian dapatkan ketika nanti kalian belum paham bisa ditanyakan kepada guru kalian masing-masing. Seperti itu. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, pada pembelajaran siang hari ini, kita akan belajar mengenai menghitung operasi bilangan berpangkat rasional atau bilangan pecahan. Nah, ini tidak lanjut, sudah expert. Kalau tadi yang sebelumnya itu masih basic atau dasar. Nah, ini sudah advance atau expert. Jadi materinya sudah lanjutan. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Menalar bilangan berpangkat pecahan. Buka buku paket halaman 13 bawah. Ya. Buku paketnya disiapkan. Yang sudah punya, ya. Yang belum punya, nanti bisa pesan ke sekolah, ke nomor admin koperasi. Seperti ini bukunya. Ya. Kelihatan kan? Nah, ini. Nanti di halaman 8. Halaman berapa tadi? Halaman 13 ya? Halaman 13. Ya, halaman 13 ini. Nanti akan dijelaskan mengenai menalar bilangan berpangkat pecahan. Nah, di situ diberi contoh. Ada 3 dipangkatkan setengah. Artinya, bilangan berpangkat 3 pangkat setengah itu, jika bilangan yang ada di pembilang itu yang atas, itu menjadi bentuk pangkat, 3 pangkat 1. Namun, untuk bilangan yang berada di bawah atau yang menjadi penyebut, maka dia berubah menjadi bentuk akar. Maka diperoleh 3 pangkat 1 di akar pangkat 2. Nah, atau bisa kita tulis menjadi 3, atau bisa ditulis menjadi akar pangkat 2 dari 3. Atau akar 3, kayak gitu juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain, ada 4 pangkat setengah. Maka diperoleh akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1. Maka bisa ditulis akar pangkat 2 dari 4. Karena 4 pangkat 1 itu hasilnya ya 4. Nah, akar pangkat 2 dari 4 itu hasilnya adalah 2. Kenapa? Coba kita hitung. Akar pangkat 4 itu kebalikan dari berapa kali berapa hasilnya 4. Dengan catatan di situ bilangannya sama. Misalkan 1 kali 1, 2 kali 2. Nah, kebetulan ketemu deh. 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 2. Akar pangkat 2 dari 4 hasilnya adalah 2. Nah, ini nanti akan masuk ke sini arahnya. 4 dipangkatkan setengah. Nah, 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ya enggak? Lalu dipangkatkan lagi setengah. Maka diperoleh seperti ini bentuknya. Karena ada 2 bentuk pangkat, maka pangkatnya kita sederhanakan. Sesuai dengan sifat pangkat, ketika ada pangkat dipangkatkan, maka nanti pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 2 dikalikan setengah. Maka diperoleh 2 dipangkatkan 2/2. Kenapa kok bisa seperti itu? 2 kali 1, 2/2. 2 pangkat 2/2 hasilnya adalah 2 pangkat 1. Maka sama dengan 2. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan dulu, anak-anak semua. Bisa angkat tangan, raise hand, ya. Saya contohkan seperti ini, raise hand. Kalau nanti sudah bicara, nanti akan diturunkan.
Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, ada 5 pangkat 2/3. Berarti 5 pangkat 2 atau akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada sebuah bilangan berpangkat. Ini kita ubah. Yang semula bentuknya adalah akar. Nanti tujuannya kalian bisa mengubah bilangan bentuk akar seperti ini berubah menjadi bilangan bentuk pangkat. Ya. Coba yuk kita hitung. Kita ubah yuk bersama-sama. 2 pangkat 5, otomatis nanti 5 ini berada di mana? 2 pangkat 5. 5-nya berada di atas atau di bawah? Betul enggak ini? Nah, ini ternyata kurang benar. Karena yang benar 2 pangkat 5/3. Karena di sini kan bentuknya kan pangkatnya 5 ya. Jadi ini berada di atas harusnya. 2 pangkat 5/3. Nanti diubah ya, ditulis di buku tulis 2 pangkat 5/3. Ini kurang benar. Ini saya beri contoh salah biar nanti kalian bisa memiliki warning atau atensi. 2 pangkat 5/3. Nah, yang bawah benar nggak jawabannya? 27 akar pangkat 3 dari 27 dipangkatkan 4. Maka hasilnya kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 27 pangkat 4/3. Nah, 27 ini bisa kita ubah menjadi lebih sederhana, yaitu 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 4/3. Maka diperoleh 3 pangkat 3 dikalikan 4/3. Karena di situ masih bisa sama, bisa kita sederhanakan, maka 3-nya kita coret. Maka diperoleh 3 pangkat 4. Seperti itu. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Arsenal Rahman, ada yang mau ditanyakan, silahkan bicara. Monggo, ayo Arsenal Rahman. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa beda bicara. Tidak ada ya, saya turunkan. Kalau tidak ada. Oke, dari materi itu sudah cukup jelas atau masih bingung? Nanti akan saya ulangi lagi. Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi tadi? Tidak ada ya? Berarti bisa lanjut. Oke, kita lanjutkan. Di situ kita lanjutkan materi berikutnya, ada 5 pangkat 2/3. Ya. Maka otomatis bisa kita ubah. Ini sudah tadi. Nah,
Selanjutnya ada 125 dipangkatkan 2/3. Nah, padahal 125 itu berasal dari 5 kali 5 kali 5. Atau bisa kita tulis 5 dipangkatkan 3. Maka hasil penyederhanaan dari bentuk pangkat seperti ini, 125 kita tulis menjadi 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2/3. Karena dari sini 2/3 ya. Maka karena pangkat dipangkatkan, diperoleh 5 pangkat 3 dikalikan 2/3. 3-nya kita coret. Maka diperoleh 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, kayak gitu. Ini ya, ini cara atau contoh cara penyederhanaan bentuk pangkat yang besar seperti ini. Agar bisa dihitung. Dan ini nanti biasanya keluar ketika ada ujian nasional, ataupun ujian tengah semester, ataupun ketika PAS maupun PAT. Jadi dipersiapkan betul-betul, harus bisa dipahami. Lanjut, nomor berikutnya. Ada nomor 16. Bilangan 16 dipangkatkan 3/4. Nah, di sini nanti 16 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, ya enggak? Maka diperoleh 2 pangkat 4. Maka dengan adanya itu 16 itu kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4. Dipangkatkan lagi 3/4. Maka karena sama-sama penyebut dan pembilangnya di situ 4, bisa kita coret. 2 pangkat 4 kali 3/4, 4-nya kita coret. Maka diperoleh 2 pangkat 3/1, karena sama-sama dibagi 4, hasilnya 1. Maka diperoleh 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Tadi yang sudah kita hitung sama dengan 8. Ya, gitu. Nih. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini lebih besar lagi. 256 dipangkatkan 2/3, dipangkatkan lagi 3/4. Ada yang tahu 256 itu diperoleh dari mana? Berapa pangkat berapa? Berapa kali berapa atau berapa pangkat berapa? Nah, nanti bisa kita hitung. Nah, sebelumnya agar nanti bisa lebih enak dalam penulisan pangkatnya, ya ini. Karena di sini kan ruwet ya, ada 2/3 dan 3/4. Maka diperoleh 256 dipangkatkan 2/3 dikalikan 3/4. Karena di sini kan sesuai dengan sifat bentuk pangkat, ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya dikalikan. Maka diperoleh 2/3 dikalikan 3/4. 3 dan 3 kita coret karena sama-sama, ya. Lalu 2 dan 4 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Maka diperoleh 256 dipangkatkan setengah. Nah, 256 kira-kira berapa pangkat berapa? Nah, ini. Coba saya ingin tahu. Ada yang tahu 256 itu tadi yang sudah kalian hitung 2 pangkat berapa? Masih ada yang ingat nggak? 256 tadi 2 pangkat berapa? Ada yang masih ingat? Silahkan. Yo, ada yang masih ingat nggak? 256 tadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Betul, 2 pangkat 8 ya. Oke, berarti bisa nanti kita tuliskan 2 pangkat 8 kayak gitu. Nah, karena di sini
bisa kita amati ya, di sini bisa kita tuliskan 16 juga bisa. Nanti otomatis langsung bisa kita hitung ya. Bisa kita hitung langsung saja 16 dipangkatkan 2 dipangkatkan setengah. Maka bisa kita kalikan 16 dipangkatkan 2 dikalikan setengah. Maka diperoleh 16 pangkat 1. Atau bisa kita hitung ya, tadi 256 tadi itu 2 pangkat 8. Bentar. Bentar ya. Ini saya mau Oke. Ini saya pakai papan tulis virtual. Tadi dari Raina Talita menyebutkan bahwa 256. 256 itu sama dengan Oke, kalian bisa melihat ya. 256. Ini papan tulis virtual. Ya. Oke. 256 tadi 2 pangkat 8. Oke, gitu ya. Terus dipangkatkan lagi berapa tadi, Nak? Setengah ya? Oke, seperti ini ya. Maka diperoleh 2 pangkat 8 dikalikan setengah. Nah, yang kita hitung itu adalah 8 kali setengah berapa, Nak? Ada yang tahu? 8 kali setengah berapa? Dua pangkat 8 kali setengah. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Sama ya. Jadi sama seperti tadi 2 pangkat 4 hasilnya 16. Oke. Sama ya hasilnya ya. Jadi itu untuk menetralkan atau bisa untuk meminimalisir atau apa namanya? Menyederhanakan ya, menyederhanakan bentuk pangkat tadi seperti itu. Silahkan, ini akan saya buka pertanyaan mulai menit ini sampai nanti jam 11. Silahkan apabila ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yang mau bertanya silahkan bisa angkat tangan dulu, raise hand, nanti bisa terus bicara.
Oke. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silahkan. Dipersilahkan. Tidak ada ya? Oke, berarti cukup. Nanti akan saya share mengenai presensi dan tugas yang ada di Google Classroom. Silahkan bisa stay tune di Google Classroom. Silahkan bisa dikerjakan. Nanti berupa Google Formulir. Nanti akan saya berikan tugas. Ada nilainya. Silahkan bisa dikerjakan sebagai tambahan nilai. Dan saya mewanti-wanti seringlah untuk bertanya ataupun aktif dalam pembelajaran. Ya, ketika pembelajaran dimulai dan diberi kesempatan untuk bicara, silakan bisa aktif untuk mengemukakan pendapat, ya, menjawab pertanyaan atau yang lain. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan jangan lupa semangat, hari ini masih puasa dan besok juga puasa. Silahkan bisa dilaksanakan. Bagi yang bisa berpuasa hari ini dan besok, maka diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Seperti itu. Oke, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan insya Allah kita akan segera bertemu kembali secara tatap muka. Insya Allah nanti kelas 9 akan segera kita masukkan apabila sudah diperoleh izin dari Dinas Pendidikan, ya. Dan kalian yang berada di rumah, yang boarding, insya Allah juga akan diberi kesempatan untuk kembali ke pondok. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusron. Apa?